Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Mulyandira Putri dengan NIM 22021050234. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk memenuhi nilai ketuntasan ujian tengah semester. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila di dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Jadi, pada poin A, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia itu maksudnya di mana jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa yaitu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo sebagaimana yang dikutip oleh Mukhtar Pabotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai model rasionalitas politik mengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat di dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Selanjutnya di poin B, alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia itu terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Kebudayaan itu sendiri mengandung banyak pengertian dan definisi. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya itu merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Kebudayaan itu sendiri mengandung banyak pengertian dan definisi. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Terus poin keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Van Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Terus yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara. Political consensus sebagaimana dasar negara Indonesia. Selanjutnya pada poin C, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah terdiri atas 3 poin. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Maksudnya itu nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang di Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Maksudnya di mana nilai-nilai Pancasila secara sosiologis telah ada di Indonesia dari dahulu. Salah satunya yaitu nilai gotong royong. Yang ketiga, sumber politis Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan di dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupannya itu masih dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada poin pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah Indonesia itu maksudnya dinamika Pancasila memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer dibandingkan Pancasila.
Selanjutnya pada poin 2, hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya, poin 3, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri atas dua. Yang pertama, pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stats fundamental norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Yang kedua, secara ilmiah akademis, pembukaan UUD 1945 sebagai stats fundamental norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Maksudnya, itu jalan hukum yang tidak lagi dapat diubah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana dinamika Pancasila ini yaitu gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Adapun salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam objek sebenarnya, sehingga nilai Pancasila seringkali menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya, contoh tantangan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama, pemahaman Pancasila. Saat ini masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila. Yang kedua, derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya gejala polaritas dan fragmentasi sosial yang berbasis data. Yang ketiga, masih lebarnya kesenjangan sosial saat ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia part 1. Terdiri atas yang pertama yaitu konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara, di mana negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahannya melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Adapun urgensi Pancasila sebagai dasar negara adalah agar pejabat republik tidak kehilangan arah dalam penyelenggaraan negara dan supaya warga negara aktif dalam berbagai proses pembangunan. Adapun tujuan negara yaitu untuk kekuatan dan kekuasaan, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban, lalu kemerdekaan. Selanjutnya, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara yaitu karena Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari dengan peraturan yang berlandaskan nilai Pancasila. Maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalisir. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Selanjutnya, dalam poin menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara, yaitu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya, secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila negara merupakan negara dasar Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang kelahirannya ditempat dalam proses kebangsaan Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar negara, di mana sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara, nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala ilmu pengetahuan dan teknologi tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan akan terjadi penolakan. Yang ketiga, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat itu sumber politis Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila menjelma asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan berpolitik bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia part 2.
Jadi terdiri atas beberapa poin. Yang pertama itu argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila sebagai dasar negara berkembang melalui proses yang cukup panjang, bersumber dengan budaya, adat istiadat dan agama sebagai tonggaknya. Nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara. Melalui proses panjang, akhirnya pada tahun 2004 hingga sekarang, Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa melalui nilai-nilai Pancasila. Selain itu, tantangan terhadap Pancasila muncul berasal dari paham-paham yang bersandar pada otoritas materi yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, esensi Pancasila sebagai dasar negara maksudnya yaitu inti esensi nilai Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai terkandung dalam Pancasila terbukti dapat mengayomi masyarakat dari perbedaan yang ada. Adapun urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu agar para pejabat republik tidak kehilangan arah dalam penyelenggaraan negara dan agar seluruh warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan terbagi atas beberapa bidang. Yang pertama, bidang HAMKAN, yaitu yang merupakan implementasi dalam bidang hankam bukan hanya untuk aparat negara saja, melainkan dalam konteks Pancasila, bela negara itu diwajibkan untuk seluruh penduduk warga negara, baik itu aparat negara, masyarakat biasa, pejabat, dan pegawai negara juga harus ikut, serta dalam bela negara. Selanjutnya, bidang ekonomi, di mana sistem perekonomian yang sesuai dengan upaya mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Kemudian ada bidang politik, di mana pengimplementasian Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumbuh pada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara, di mana Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Adapun kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara, di mana Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, yang keempat sebagai dasar negara, dan yang kelima sebagai sumber dari segala hukum. Selanjutnya, peran Pancasila sebagai ideologi negara maksudnya di mana Selanjutnya, peran Pancasila sebagai ideologi negara maksudnya itu di mana Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa masa perkembangan, seperti halnya Pancasila di masa Orde Lama, Pancasila di masa Orde Baru, dan Pancasila di era Reformasi. Berbagai pihak dan para ahli sepakat apabila ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan yang disepakati bersama dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hasil kesepakatan yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara ini yang harus dipertahankan dan dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan berbeda-beda suku bangsa ini. Adapun fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yang pertama, untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud.
Yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia.